Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan untuk kita semua bersama-sama merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sahabat baca, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan yang kelima ataupun pembacaan sifat yang kelima dari buku Sifat Hamba Allah yang Sejati karya Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar yang telah diterjemahkan oleh tim Indonesia Bertauhid. Syekh mengatakan, sifat yang kelima menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidak membunuh orang yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. وَلَا يَزْنُونَ. Dan tidak pula mereka berzina. Surah Al-Furqan ayat ke-68. Di antara sifat yang menonjol dari ibadur Rahman yang bertakwa adalah menjauhi dosa-dosa besar. Allah menyebutkan secara khusus dalam ayat ini 3 dosa besar karena merupakan dosa besar yang paling besar dan paling berat tanpa ada pengecualian, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah, menghilangkan nyawa yang terjaga, dan berzina. Kesyirikan adalah dosa yang berkenaan dengan hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bagi siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain dari dosa itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat ke-84. Maka jika seorang hamba beribadah kepada selain kepada Allah, seperti berdoa kepada selain pada Allah, berdoa agar dihilangkan dari kesusahan, bernazar, dan menyembelih kepada selain Allah, maka ia telah melakukan dosa yang paling besar, kejahatan yang paling jahat, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan nyawa yang terjaga atau nyawa yang telah diharamkan oleh Allah yang tidak boleh diganggu, ini merupakan kejahatan yang mengerikan. Dosa pembunuhan memiliki beberapa kaitan. Yang pertama berkaitan dengan orang yang membunuh. Yang kedua berkaitan dengan orang yang dibunuh tanpa alasan yang benar. Dan yang ketiga berkaitan dengan keluarga korban. Nabi SAW bersabda, "La zawalu dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin." Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Adapun zina adalah dosa paling keji, paling jelek, yang membuat hati rusak, penyebab masyarakat sekitar tertimpa berbagai macam bahaya yang banyak dan beraneka ragam. Ada bahaya rusaknya iman, bahaya rusaknya badan, bahaya rusaknya kejiwaan, dan bahaya rusaknya sosial ataupun nasab. Nabi SAW bersabda, apabila seorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW telah memperingatkan bahaya semua sarana yang mendekatkan kepada zina atau yang menjadi sebab terjadinya zina. Oleh karena itu, terdapat larangan seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Terdapat larangan perempuan menampakkan sebagian dari perhiasannya kecuali untuk mahramnya.
Juga Nabi melarang perempuan keluar memakai parfum sehingga laki-laki dapat mencium baunya. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, serta aturan-aturan lainnya, dalam rangka menjaga masyarakat agar terhindar dari dosa ini karena dampak buruknya. Setelah Allah menyebutkan bahwa ibadur Rahman menjauhi 3 dosa besar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan ancaman bagi siapa saja yang melakukannya dengan siksaan yang keras dan berlipat ganda di neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Dan barang siapa yang melakukan demikian, niscaya ia mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengecualikan ancaman yang keras ini kepada siapa saja yang bersegera bertaubat dari dosa-dosa besar ini dan kembali kepada Allah Ta'ala supaya mendapatkan ampunannya, serta memperbanyak amalan soleh dan berbagai macam ketaatan yang mendekatkan diri kepada Ar-Rahman, supaya terangkatlah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan mengganti kejelekannya dengan kebajikan. Allah mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali bagi orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah sifat kelima dari buku ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.